Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi DML, terutama Silek. Kali ini DML Silek atau biasa dimasukkan ke dalam proyeksi atau projection, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kombinasi antara tiga perintah dasar, yaitu perintah proyeksi, seleksi, dan generalized projection. Dari ketiga kombinasi tersebut akan kita perluas wawasan kita dengan menambahkan logika, struktur logika yang akan kita pakai yaitu if then. Nah, seperti apa logika if then? Mari kita praktekkan dengan beberapa contoh studi kasus. Oke, langsung saja. Bagaimana kita menerapkan fungsi pencabangan dan struktur logika sederhana dalam bahasa basis data DML, terutama Silek. Nah, pada praktek kali ini kita akan membahas if dan case when. Langsung saja, seperti apa bentuk dari struktur pencabangan yang akan kita bahas? Hanya ada dua, yaitu if dan case when. Sebenarnya masih ada yang lain, tetapi untuk dasar kita menggunakan if dan case when. Ini sudah sangat powerful. Langsung yang pertama, apakah logika if? Bentuk umum dari logika if itu adalah, kita perhatikan di sini ada kondisi. Ini adalah bagian kondisi. Kemudian ada nilai jika nanti kondisi itu memenuhi atau benar. Jika tidak memenuhi, maka yang akan diproses bagian nilai salah. Di sini ada keterangan bahwa kondisi itu terdiri dari variabel. Variabel di sini ini biasanya terdiri dari kolom atau atribut di dalam tabel, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak juga menggunakan atribut atau kolom kalau misalnya kita menggunakan langsung menggunakan kondisi matematika. Nanti kita akan coba yang paling sederhana, kondisi matematika. Ini kemudian operator. Operator ini adalah operator pembanding yang terdiri dari sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, cara membedakan lebih besar lebih kecil cukup kita kasih tanda, misalnya ini seperti ini, menjadi B berarti lebih besar. Kalau yang di sini K berarti lebih kecil. Nah, ini biasanya kita sering susah untuk mengingatnya. Jadi kalau seperti ini lebih besar. Lebih besar kalau kita kasih tanda menjadi huruf B, sama-sama kita kasih tanda ya menjadi B. Kalau lebih kecil seperti ini, sama-sama di sebelah kiri menjadi K. Ini hanya sekedar untuk mengingat saja, mempermudah ingatan. Kemudian bagaimana yang tidak sama dengan di dalam MySQL nanti? Kalau di dalam MySQL tidak sama dengan yang ini biasanya menuliskannya menggunakan seperti ini. Ini tidak sama dengan. Kalau yang ini murni untuk yang fungsi matematika. Oke. Nah, pada bagian nilai ini biasanya berisi nilai-nilai pembatas, ya, nilai-nilai pembatas yang harus terpenuhi. Nah, berikutnya pada bagian nilai salah ini juga bisa jadi berisi if lagi. Misalnya kondisinya ini if-nya banyak, tidak hanya satu, atau if ganda. Ini akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah yang lebih kompleks lagi seperti apa bentuk if ini. Nah, berikutnya kita beri sedikit contoh logika if ini. Dengan menggunakan MySQL, kita contohkan bentuk if sederhana. Misalnya kita uji saja dengan menggunakan if sederhana tanpa menggunakan tabel. Jadi kita cukup menggunakan select if, kemudian dalam kurung, misal kita uji apakah 200 itu lebih besar dari 1000, maka jawabannya, misalnya kita kasih tanda kalau 200 itu lebih besar dari 1000, jawabannya misalnya adalah, kita kasih tanda C, ya. Kalau misalnya
yang salah misalnya kita kasih E. Nah, ini untuk menguji saja. Bagaimana hasilnya? Kita cek. Maka hasilnya E. Kenapa E? Karena 2000 di sini ini tidak lebih dari 1000. Maka jawaban salahnya adalah E. Ini bisa kita kembangkan. Misalnya adalah nama dari if-nya itu kita beri nama. Misalnya ya, S uji. Nah, akan seperti variabel atau seperti atribut, maka akan menjadi uji, ya, E. Nah, di situ di E itu sebenarnya kita juga bisa menambahkan lagi, ya, misalnya ada if lagi gitu sebenarnya bisa. Nah, untuk mencoba lagi misalnya ya, ini percobaan, misalnya if kita cek, misalnya 5 apakah tidak sama dengan, nah ini apakah tidak sama dengan 2 ditambah 3? Harusnya jawabannya apa ini ya? 5 itu tidak sama dengan 2 tambah 3. Kalau tidak sama dengan, berarti jawabannya harusnya salah apa benar? Ya, di sini pasti jawabannya salah. Yang pasti 5 itu pastinya sama dengan 2 ditambah 3. Kita cek lagi dengan misalnya kalau benar C, kalau salah E. Oke, bagaimana hasilnya? Nah, jawabannya adalah E. Kenapa saya di sini menggunakan tidak sama dengan? Ini sekedar mencontohkan dari simbol-simbol operator tadi ya. Jadi select if 5 tidak sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3. Jawabannya salah. Harusnya sama dengan gitu ya. Oke. Misalnya kita tambah lagi logikanya dengan lebih kompleks lagi. Select if misalnya ya, apakah saya kasih dalam kurung, apakah 1/5 itu lebih besar, lebih kecil dari misalnya 0,5 ya. Jika jawabannya nanti ternyata benar, dia akan menjawab C. Jika jawabannya salah, maka dia akan menjawab E. Oke, saya enter. Jawabannya C. 1/5 itu ternyata kurang dari setengah. Kok bisa? Iya, karena 1/5 itu adalah 0,2. Berarti jawabannya benar, C. Ya, C itu jika jawaban benar, E itu jika jawaban salah. Contohnya, kita menggunakan tabel R ya. Jika ada yang belum membuat tabel R, pada teori pertemuan sebelumnya kita buat tabel R yang terdiri dari, di sini ada 3 atribut, ada first, last, dan age. Dari tabel R ini misalnya muncul pertanyaan seperti ini. Misal, jika umur lebih dari 30 maka keterangan adalah dewasa. Jika umur kurang dari atau sama dengan 30 maka keterangan adalah remaja. Satu hal yang harus kita pahami bersama, di dalam if itu jika ada jika pasti nanti ada maka. Gitu ya. Ada jika pasti ada maka. If then. Nah, seperti itu. Nah, di dalam MySQL tidak dituliskan then-nya. Kemudian berikutnya cara menjawabnya bagaimana? Kita ketahui dulu kondisi. Kondisinya apa? Umur. Oke. Di sini kita ketahui umur. Umur itu dari tabel diperoleh dari mana? Ternyata umur itu kalau kita cari di tabel itu adalah age. Nah, ini age. Bagaimana dengan keterangan? Keterangan di sini ini tidak ada di dalam tabel, maka ini nanti sebagai jawaban, ya, sebagai jawaban. Maka kondisinya UH, ya, ini adalah atributnya,
Sedangkan lebih besar ini adalah operatornya, dan 30 ini adalah nilai pembatasnya, ya. Nilai pembatas. Kemudian jika lebih dari 30, maka apapun 30, maka nanti jawabannya adalah dewasa. Jika kurang dari 30, apapun bentuknya, nanti jawabannya adalah remaja. Jadi rumusnya, kalau kita gabung-gabungkan dari rumus bentuk umum yang awal tadi, if, maka di sini age lebih besar dari 30, jawabannya jika ditemui ternyata nanti age atau atribut age itu nanti pada data ternyata lebih besar dari 30, maka dewasa. Jika tidak, maka remaja. Nah, dari tabel ini nanti bisa kita tebak dulu apakah jawabannya nanti benar atau salah. Ini nanti pasti jawabannya adalah remaja. Oke. Kemudian ini juga sama, remaja. Ini remaja. Kemudian yang terakhir 32, dia akan menjawab dewasa. Maka jawaban-jawaban ini tadi akan ditulis nanti di dalam keterangan, ya. Perlu ada alias gitu ya. Nah, jawaban ini sekarang kita konversi ke dalam bentuk bahasa MySQL. Perintahnya akan menjadi select bintang. Maksud dari bintang ini adalah menampilkan seluruh atribut yang ada di sini, ya. Menampilkan seluruh atribut yang ada di sini. Kemudian if, nah ini kita sudah mulai logikanya kita masukkan. Perhatikan tanda koma di sini ya, kecil, koma. Ini harus hati-hati menuliskannya. Tanda bintang kemudian koma, ini maksudnya adalah, saya ulangi lagi, maksudnya adalah seluruh atribut yang ada di tabel R akan ditampilkan koma ditambahi dengan adanya if ini nanti, yang mana hasilnya akan dimasukkan ke dalam keterangan, ya. Select bintang, koma, if, age, dan seterusnya s, keterangan from R. Jadi hasilnya nanti akan tampak seperti ini, ya. Tanda petik yang ada di sini, ini Anda juga bisa menuliskannya tidak usah menggunakan tanda petik ganda, tapi tanda kutip tunggal juga tidak masalah, gitu ya. Maka keterangannya seperti prediksi kita tadi bahwa ternyata kalau umurnya lebih dari 30, jawabannya adalah dewasa, ya. Tanpa menjelaskan satu persatu, maka yang lainnya seperti ini. Nah, yang berikutnya yaitu kita akan mencoba masuk ke bentuk pencabangan sederhana dengan menggunakan case when. Ya, bentuk umumnya yang perlu kita pahami bersama yaitu di sini ada case input expression. Ini biasanya berupa kolom atau atribut, ya, input expression. When expressionnya di sini nilai data yang sama pada atribut atau kolom yang dimaksud di input tadi, ya. Kemudian then ini adalah hasilnya, hasil dari ekspresinya. Hasilnya apa gitu ya. Result expression ini nanti. Kemudian tanda ini berarti nanti bisa ada when expression, then, dan seterusnya. Bisa banyak, ya. Kemudian yang terakhir else. Jika tidak ditemui lagi jawaban yang pas, yang tepat, maka dikembalikan lagi nilainya nanti ke input expression. Diproses maka sudah tidak ada pilihan lagi, gitu ya. Maka ini kembali ke input expression atau dikembalikan ke nama kolomnya. Langsung saja ke contoh. Contoh pencabangan case when, kita akan menggunakan tabel kunjungan. Jika belum membuat tabel kunjungan, silahkan nanti dibuat dulu di video sebelumnya tentang membuat tabel, merubah tabel, ya. Ada ABCD, sekarang berubah menjadi tabel kunjungan. Kemudian kita perhatikan di sini, dia memiliki 4 atribut yang terdiri dari kode, kemudian ada B, ruang, tanggal. Kita akan mencoba suatu pencabangan dengan adanya kriteria sebagai berikut. Misalnya ruang yang ada di sini, ya. Ruang yang ada di sini, ini misalnya ini bisa kita jelaskan lagi. Ternyata 1 itu adalah lantai 1, AA ini misalnya ruang baca. BB ini adalah ruang pinjam,
Sedangkan BC ini ruang kembali. Nah, untuk perpustakaan besar itu biasanya ada bagian-bagian sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita buat seperti itu. Nah, dengan kriteria atau pilihan-pilihan yang sudah saya sajikan di tabel sebelahnya. Nah, kemudian bagaimana jawabnya? Kita perlu ketahui dulu bahwa input expression adalah atribut atau kolom ruang yang sama dengan tabel. Ya. Berikutnya, when expression-nya, when-nya itu adalah ini data-data yang ada pada ruang, ya. Data-data yang ada di ruang. Ini when expression. Sedangkan result expression-nya itu adalah data-data yang ada pada keterangan nanti yang akan kita tuliskan. Ya. Jadi nanti kita akan menambahkan s atau alias namanya keterangan gedung, ya. Nah, bagaimana bentuk MySQL-nya? Kita perhatikan di sini bahwa select kode, B, apa artinya? Saya akan menampilkan atribut kode dan B, kemudian saya buat pencabangan case dengan tambahan seakan-akan seperti atribut dengan nama keterangan gedung. Ya, nanti akan muncul seperti ini, keterangan gedung. When, nah ini when, tanda kutip 1, main AA. Nah ini kalau kita lihat seperti yang ada di sini, ya. Atau yang ada di data-data yang ada pilihan di dalam ruang. Kemudian then, hasilnya apa? Kita tuliskan semua. Kemudian terakhir, perhatikan else ruang ini adalah dikembalikan lagi nilainya ke ruang yang di sini, ya. Kita kembalikan lagi ke ruang yang ada di sini. Else ruang kembali lagi. Ingat harus ditutup dengan n, kemudian alias s keterangan, kemudian from kunjungan. From kunjungan menunjukkan nama tabelnya. Oke, seperti apa hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Maka ini kalau kita terapkan di dalam MySQL akan diperoleh hasil ada tambahan keterangan gedung. Selanjutnya kita akan mempraktekkan beberapa contoh-contoh untuk latihan sekaligus sebagai jawaban dari tugas-tugas terdahulu. Di sini kita menggunakan tabel pinjam dengan nanti kita gunakan proyeksi, seleksi, kemudian kita kombinasikan dengan generalized projection khususnya dengan menggunakan if. Oke, untuk itu langsung saja. Di sini sudah tampil tabel pinjam serta isinya. Kita akan melihat data dulu. Dengan cara melihat datanya bagaimana? Dengan select bintang from pinjam. Nah, sekarang saya akan mencari tahu dulu berapa lama pinjamnya. Berapa lama pinjamnya? Caranya cukup yaitu select. Nah, di sini bintang menampilkan seluruh atribut. Kemudian di sini kita cari fungsi yang digunakan untuk menghitung selisih tanggal, yaitu dengan date diff, artinya date difference. Kita gunakan tanggal kembali, koma, tanggal pinjam, s lama pinjam, kemudian from pinjam. Oke, dari sini kita nanti akan mendapatkan satu atribut yaitu lama pinjam. Nah, dari data tersebut misalnya kita tambahkan lagi seperti ini. Dengan logika if, apabila lama pinjam melebihi 30 hari atau 1 bulan, maka dikenakan denda. Maka lama pinjam, kemudian keterangannya nanti di sebelah kanannya ada keterangan, ada tulisan denda. Ya, kena denda, yang lainnya strip. Strip itu berarti tidak usah kena denda.
Maka sebagai contoh kita bisa langsung kita modifikasi seperti ini, S lama pinjam, kemudian koma, kita masukkan if. Nah, di sini ingat di yang sebelumnya bahwa rumusan matematika bisa kita masukkan langsung. Demikian juga ini ya. Berarti div misalnya ini nanti sebagai lama pinjamnya jika melebihi 30 hari gitu ya. Div tanggal pinjam, tanggal kembali dulu ya, tanggal kembali, tanggal pinjam. Ini maksudnya adalah mencari selisihnya. Ini lebih besar dari 30 hari, maka keterangannya itu denda, misalnya seperti itu. Terus koma, jika ternyata kurang dari 30 hari, maka tidak kena denda, kita kasih tanda strip seperti itu. Kemudian kurung tutup ya. Kita cek lagi dari if, kemudian perhatikan divnya. Oke, if-nya sudah selesai. Ini keterangan, kita kasih S, misalnya keterangan denda ya, denda. Kemudian karena sudah ditampilkan semua, berikutnya kita enter dari tabel pinjam. Oke, apakah bisa? Kita coba. Ternyata bisa. Nah, dari ini nanti bisa kita kembangkan lagi ya, sebenarnya nama-nama yang kena denda itu siapa saja. Nama-nama mahasiswa, nama-nama pelajar yang kena denda. Tentunya kita harus mengingat bahwa NP ini sebagai foreign key yang diperoleh dari tabel pelajar. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini. Ya, bisa menggunakan ini. Caranya bagaimana? Caranya kalau nanti kita sudah sampai ke Cartesian product, atau kita bisa menggunakan join. Nah, untuk tugas kali ini, pada praktek kali ini, silahkan diuji coba seluruh materi kali ini, dan satu tambahan wawasan lagi, yaitu tampilkan nama pelajar dan keterangan dendanya. Jadi nanti cukup keterangan denda dan nama pelajar yang diperoleh dari NIM ini. Ini sebagai perluasan saja dengan menggunakan Cartesian product ya. Akan saya contohkan sedikit Cartesian product seperti apa, yaitu menggabungkan dua tabel. Selama ini kita hanya menggunakan satu tabel sebagai contoh. Sekarang kita akan coba menggunakan dua tabel. Tabel apa saja? Yaitu tabel pinjam dan tabel pelajar. Misalnya seperti ini. Contohnya menampilkan seluruh data pinjam disertai nama pelajarnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel pelajar dan tabel pinjam. Caranya select ya, bintang. Nah, ini bintangnya itu berarti bintang itu seluruhnya, from mana dan mana. Nah, sekarang kita akan gunakan select bintang, koma. Nah, ini bintangnya ini nanti harusnya dari tabel pinjam, itu ya, bintangnya seluruhnya. Maka kita proyeksikan saja, yaitu select NP
NP. Kemudian ingat nama pelajar yaitu hanya nama, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian from saya taruh di bawah ya. From pinjam, koma pelajar. Kenapa pinjam sama pelajar saya kasih koma? Ini nanti akan dikombinasikan seperti pada pelajaran teori. Kemudian saya kasih where. Nah, kita hubungkan antara tabel pinjam dengan pelajar berdasarkan nomor pelajar. Pinjam, ini tabel pinjam, titik NP, ini maksudnya adalah atribut dari tabel pinjam yang sama dengan pelajar titik NP. Kenapa kita kasih where? Ini sebagai seleksinya. Seleksi itu untuk membatasi ya, yang sama saja. Coba kita enter, apakah berhasil? Ya, ternyata kolom NP yang di dalam NP di sini, select NP, ini harus dideklarasikan. NP-nya itu milik pelajar atau milik pinjam. Kalau harapan kita ini adalah dari tabel pinjam, maka harus tulis seperti ini, pinjam NP. Kita ulang saja, gampang ya. Cukup kita tulis misalkan harapannya dari pinjam titik NP, tanggal kembali, oke. Kemudian from, kemudian where-nya sama, oke. Ya, ternyata di sini sudah muncul NP, ada nama, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, sebagai soal latihan dan nanti dikumpulkan sebagai laporan praktek, jadi harus disimak benar-benar pada video terakhir ini dan sengaja tidak akan saya tulis. Nanti silahkan disimak, dicermati dengan seksama ya. Mohon diperhatikan. Tampilkan seluruh data peminjam beserta namanya lengkap, lama pinjam, dan denda. Jika lama pinjamnya melebihi 30 hari, maka dikenakan denda. Denda akan dikenakan sebanyak 5.000 per 30 hari. 5.000 per 30 hari. Oke, dari pertanyaan itu nanti silahkan dikembangkan ya. Silahkan dikembangkan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Sama dengan pertanyaan pertama, yang ditampilkan adalah hanya hanya pelajar yang kena denda saja yang ditampilkan. Hanya nama-nama pelajar yang kena denda beserta besar denda tersebut. Berapa jumlah dendanya? Oke, itu saja saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk tugas hari ini ya, tugasnya pertemuan kali ini silahkan seluruh materi yang saya sampaikan diuji coba, kemudian dibuat laporan prakteknya, nanti disediakan di Sunan untuk mengupload jawabannya. Jadi nanti yang perlu Anda laporkan adalah hasil latihan praktek semuanya, kemudian 2 soal yang saya sampaikan yang terakhir ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.